Jadi putusan dari Dr. Tifausia Tiasuma ini akan kemudian nanti harus berlaku juga untuk kemudian kasus saya. Meskipun saya tetap harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya selaku pribadi dan atas nama teman-teman semua mengaturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini Kamis 23 Juli 2026 ya, Allah telah memberikan jalan terang. Allah telah memberikan langkah yang sangat bagus dan memberikan petunjuk bagi hakim dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan semua perangkatnya untuk memutuskan yang paling baik. Putusan sela bagi sahabat saya Dr. Tifausia Tiasuma luar biasa. Allahu Akbar. Yang kedua, saya mengaturkan selamat kepada tim hukum Dr. Tifa, luar biasa. Tim pembela Dr. Tifa ini sangat luar biasa. Di bawah Pak Al-Katiri, Pak Wirawan Adnan, Pak Lutfi dan semuanya ya. Ini perjuangan Anda itu luar biasa. Jadi inilah adalah perjuangan yang benar-benar berdasarkan ilmiah, berdasarkan ilmu hukum dan itu tidak terbantahkan sampai dengan hari. Meskipun awalnya tentang soalnya kompetisi relatif itu ditolak, tapi itu tidak mau. Yang paling penting dagingnya ini. Jadi ini perkaranya berhenti. Yang ketiga, perkara ini adalah gugatannya sama dengan yang saya terima, ya. Jalannya juga sama, dakwaannya juga sama, sehingga ya dan kawan-kawan. Sehingga insya Allah kalau memang hukum itu lurus ya, ini tidak hanya menjadi presiden, tapi menjadi jurisprudensi. Jadi putusan dari Dr. Tifausia Tiasuma ini akan kemudian nanti harus berlaku juga untuk kemudian kasus saya. Meskipun saya tetap harus menjalani persidangan dulu, kemudian kita masukkan gugatan yang sama. Dan terakhir, saya sangat mendukung upaya Dr. Tifa selama ini. Teruskan dok perjuangannya. Dr. Tifa adalah ilmuwan muda yang luar biasa dan beliau akan membedah otak. Saya pakai kaos ini. Ini Dr. Tifa dengan analisis neopolitikanya. Ya, tiap pagi ganti kaos. Iya. Jadi Dr. Tifa tetap akan terus berjuang. Saya juga terus berjuang. Terima kasih juga untuk semua teman lawyer yang mungkin sekarang sudah tidak membersamai lagi juga ya untuk tim yang lain. Insya Allah kita tetap berjuang bersama dan untuk 3 sahabat kita ya. Mas Faris Al-Fadilah, Rustam Afeni dan Bu Kurnia, kami tetap membersamai Anda semua. Ya, Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Oke ya. Saya bersama Mas Roy Suryo insya Allah ya akan terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Kemudian komitmen kami terus ya Mas ya. Komitmen kami terus bersama dengan advokat kami, para pejuang, para aktivis semuanya ya. Semua aktivis kita terus berjuang untuk terus menegakkan kebenaran dan keadilan. Kejujuran, konstitusi, seputih negara ini sejarah harus kita pulihkan ya. Kemudian kami meyakini ya bahwa keputusan pengadilan ini adalah bagian dari ikhtiar manusia, bagian dari ikhtiar negara, bagian dari ikhtiar seluruh pemangku kebijakan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak atas semua yang telah dilakukan sehingga keadilan dan kebenaran ini bisa tegak berdiri di negara ini. Dan terlebih dari itu bahwa semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kami menerima yang terjadi hari ini dari sejak kami melangkahkan kaki menuju kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini. Apapun yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri, oleh Majelis Hakim, kami terima dengan ikhlas sebagai bagian dari kami menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala untuk terus menegakkan keadilan kebenaran. Dan seluruh rakyat Indonesia percayalah bahwa keputusan dari Majelis Hakim pada hari ini untuk menerima eksepsi kami tidak menyurutkan langkah saya, tidak menyurutkan langkah kami untuk terus memperjuangkan kebenaran, terutama terkait dengan persoalan yang selama ini sudah menjadi beban bagi seluruh bangsa Indonesia terkait dengan otentitas dari ijazah yang selama ini menjadi polemik. Sehingga apa? Sehingga ke depan kita tidak perlu harus menemui persoalan ini lagi pada presiden-presiden maupun pejabat-pejabat berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan. Baiklah, saya lanjutkan. Ya kan? Kami berterima kasih pada teman-teman wartawan yang selama ini mengikuti dan mengawal kami sampai putusan akhir ini. Ya, memang semua itu ada skenario Allah. Kami sudah siap dengan putusan-putusan. Baik itu diterima maupun ditolak, kami sudah siap. Tapi faktanya dengan perjuangan kami, dengan pembelaan kami, eksepsi kami atau perlawanan kami yang luar biasa,
akhirnya majelis hakim sepakat dengan apa isi dari perlawanan kami. Dan kami berterima kasih atas nama tim advokat Dr. Tifa. Ya. Ya, memang kami tadinya mengejar-ngejar bukti, bukan bukti, daftar bukti dan daftar saksi dari pihak BAP. Nah, karena sudah diputuskan seperti ini, maka kami tidak akan menuntut lagi dan kami berterima kasih. Semua itu adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Yang lain? Saya akan lanjut sedikit ya. Jadi sebetulnya secara mental ya, insya Allah ya, lebih dari 400 hari ya, kami sudah mempersiapkan diri. Terutama ketika Polda Metro Jaya menyatakan bahwa ada 709 dokumen. Ya, kami sudah riset 709 dokumen ini. Ya, dan dengan senang hati, apabila memang sidang ini akan berlanjut, artinya eksepsi kami ditolak, kami akan siap, ya, kami akan siap untuk menyampaikan hasil investigasi kami selama setahun ini terkait dengan 709 dokumen, ya. Dan kemudian juga kami juga mendapatkan sebuah kekuatan juga ya, penguatan ya, bahwa ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak, ya. Ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak, bahwa sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada lulus tahun 1985 itu harus memiliki dokumen seperti ini, ya, yaitu transkrip nilai lengkap, ya, SKS berjumlah 161, ya, kemudian transkrip nilai tersebut ditandatangani secara lengkap oleh dekan, oleh pembantu dekan 1. Ini adalah bukti yang tidak bisa dibantah. Dan apabila ya, dan ini adalah bocoran dari sebagian 709 dokumen. Ya, 709 dokumen ada transkrip nilai ya yang tidak sesuai dengan transkrip nilai asli ini. Dan ini sulit sekali akan dipertahankan, ya. Jadi inilah yang salah satunya sudah kami persiapkan. Dan satu lagi, kami juga sudah mendapatkan bukti yang jelas tidak bisa dibantah, ya, bahwa sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada yang lulus tahun 1985, ya, tidak usah harus melihat apapun artefak yang ada pada ijazah, cukup melihat satu saja artefak yang tidak bisa dibantah, yaitu bahwa ijazah sarjana kehutanan UGM tahun 1995 itu 1985 itu materinya warnanya merah, ya, materinya warna merah dengan nilai Rp500 dan bukan hijau, nilainya ya, 100. Nilainya 100. Ijazah yang menggunakan materi hijau dengan nilai Rp100 itu adalah ijazah sarjana muda. Ya, baik, dilanjutkan oleh Pak. Oke, Ya. saudara-saudara sekalian, apa makna dari putusan pengadilan tadi? Yang pertama ini adalah kemenangan due process of law. Hakim dengan cermat menjalankan proses due process of law dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Hukum acara pidana betul-betul diterapkan dengan rigid. Ya, kita hormat kepada keberanian hakim melaksanakan hukum acara pidana dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, majelis menyatakan bahwasanya dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Apa makna batal demi hukum? Yaitu dakwaan dianggap obscurable, kacau, membingungkan. Akibatnya apa? Dengan putusan yang obscurable tadi itu membuat kami, advokat dan terdakwa, tidak dapat membela diri dengan sempurna, dengan leluasa. Karena itulah tidak dibenarkan oleh hakim. Dalam sistem peradilan sekarang ini, antara hakim, kemudian jaksa, kemudian advokat atau terdakwa, itu harus seimbang untuk bisa membela dirinya masing-masing atau memberikan pendapatnya masing-masing. Yang ketiga, ini yang paling pokok. Dengan batal demi hukum ini, apa yang dimaknai apa? Bahwa perkara ini tidak layak dipersidangkan. Ini bukan perkara pidana. Mau dibuat apapun pasti akan membingungkan kalau dibuat pidana. Bayangkan saja bagaimana kita tidak bingung
adanya suatu wawancara dengan Aiman Wicaksono yang itu hanya dilakukan dalam bentuk pemusatan atau fokus pada foto, ya, itu dikatakan perbuatan pidana mengubah, merusak. Bagaimana? Ijazah yang otentik. Bagaimana? Yang berikutnya, Jokowi belum pernah menyatakan itulah ijazahnya dia. Bagaimana dia mengatakan itu berusaha merubah, begitu loh. Jadi apapun dia, choice of forum atau pilihan forumnya ke pengadilan sangat tidak tepat. Karena itulah kami melawan. Bukan kami tidak berani, tapi karena ini bukan forumnya. Forumnya apa? Harus di forum ilmiah. Jokowi harus berani untuk bersaksi di forum ilmiah untuk menyatakan sah atau tidak sah dari ijazahnya. Demikian, terima kasih. Betul ya? Oke. Iya dah, sebelum Bang Tony dulu. Lawyer-lawyernya dulu. Oke, saya ingin menyatakan bahwa Jokowi bukan sarjana. Ya, Jokowi itu bukan sarjana. Yang kemudian yang kedua, dari daftar barang bukti yang ada, dari 709 dokumen itu, dari dalam ijazah legalisir SD, fotokopi legalisir ijazah Jokowi SD, SMP, SMA itu sampai dengan S1 diterima bukan dari pelapor, tetapi dari salah satu pengacara dari kuasa hukum Jokowi. Barang bukti itu diterima harus dari si pelapor. Ini sudah menunjukkan ada sesuatu di dalam dokumen tersebut. Yang kedua, dalam daftar barang bukti pertama itu ditulis tidak tertulis ijazah asli, hanya ijazah Joko Widodo. Jadi tidak tertera dokumen itu asli. Tentang ijazah asli. Ya. Silakan Pak. Baik, Anda sudah tahu seminggu yang lalu saya mengatakan Jokowi takut dengan pasal 217 ayat 1 dan ayat 2. Dan hari ini terbukti ya. Karena pasal itu seperti tadi saya menjelaskan, menambahkan kami, KUHP dan KUHP baru ini menganut adversarial. Jadi perdebatannya itu antara penasihat hukum dengan jaksa, bukan hakim. Hakim pasif. Hakim hanya mengadili apa perjuangan, apa perlawanan. Dan tadi salah satu pertimbangan kami tidak bisa menggabungkan delik yang sudah hapus dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHP Nomor 20 Tahun 2025. Jadi terang kepada kita, seperti seminggu yang lalu saya mengatakan 162.000% Jokowi tidak hadir. Karena di pasal 217 seorang pelapor, seorang saksi itu harus hadir dan tidak dipatasi harus sekali. Kalau penasihat advokat itu menghendaki hadir tiap sidang, dia hadir terus. Begitu juga kalau ya, dan yang kedua Jokowi sudah diambil sumpah. Kalau diambil sumpah itu bobotnya bukan sebagai keterangan saksi, bukan sebagai keterangan korban dan harus diabaikan. Ya, jadi tujuan tidak hadir itu dibuatkannya berita acara sumpah itu tujuannya memang Jokowi nyalinya tidak gede, ya. Jokowi itu hanya membayar buzzer aja. Iya, buzzer aja. Jadi ini ijazahnya SD, SMP, SMA. Laporan kami itu tidak menyebut ijazah SD, SMP, SMA, cuman sarjana. Dan jangan lupa teman-teman, ya, hari ini kalian harus pengadilan Tun Jakarta Timur. Dan tanggal 1 Juli kami mengajukan gugatan baru ke Yogyakarta. Hanya satu yang kami gugat, Rektor Universitas Gadjah Mada. Di Jogja, di Semarang sudah datang KIP ke Solo menggeledah kantor arsip daerah. Ternyata Jokowi nggak punya ijazah, aneh kan? Ya, itu gugatan kami. Jadi kami mengajukan gugatan CLS di Solo, kemudian mengajukan gugatan CLS di Jogja, kemudian di KIP ke Semarang, ya. Dan seperti tadi yang saya mengatakan, Jokowi sengaja disumpah Jokowi biar tidak hadir karena Jokowi tidak punya nyali. Salam akal waras, merdeka. Pak Irawan, Pak Wirawan dulu. Ya, nanti save. Ya, yang berat ini Dr. Tifa dan timnya dulu. Ya. Save the last, fix the best for the last. Ya, rekan-rekan jurnalis yang saya hormati, tidak ada suatu peristiwa yang tidak terjadi
selain atas izin Allah. Amin. Jadi atas kejadian ini adalah kejadian Allah. Maju lagi, Dok. Kami sudah menyampaikan pada keadaan yang lalu. Yang terjadi ini adalah suatu asas yang membalikkan proses atau yang disebut reversal of judicial process, yang seharusnya menjadi terdakwa itu adalah Joko Widodo, namun dirubah sedemikian rupa menjadi yang didudukkan sebagai terdakwa itu Dr. Tiva. Ya, apa yang ingin kami sampaikan bahwa ini adalah hasil dari proses yang dolim itu yang kemudian menjadikan, dan kemudian sebetulnya kalau di sidang ini dilanjutkan, kami punya bukti telak, ya. Bukti telak bahwa ada dokumen yang mengatakan bahwa yang namanya Joko Widodo yang diterima oleh UGM itu adalah Joko Widodo alumni SMA Negeri 6 Yogyakarta. Kami punya bukti itu. Jadi bukan Joko Widodo yang jadi presiden. Joko Widodo ya alumni SMA Negeri 6 Yogyakarta. SMA Negeri 6 Yogyakarta sudah kami surati, ya. Buktikan daftar alumni tahun 80 sampai hari ini tidak diberikan oleh SMA Negeri 6. Oleh karena itu kami berkeyakinan betul ijazahnya Joko Widodo itu adalah bukan yang menjadi presiden saat ini. Begitu. Oke, Oke, Mas Boy. Baik.